Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita, belajar bersama kita setiap malam Kamis. Alhamdulillah malam hari ini kita sampai pada sesi terakhir tema kebahagiaan. Semoga setelah 1 bulan belajar bahagia, saya tidak berani melanjutkan. Ya semoga kan ya, semoga kita juga sudah mampu untuk bahagia. Ada banyak teori, ada banyak konsep. Ya tidak hanya yang kita kaji bulan ini, dulu-dulu juga kita sering belajar tentang kebahagiaan. Ya tidak harus ditelan semua. Kalian pilih saja yang cocok, yang sesuai untuk kehidupan kalian. Jadi mungkin Pak saya lebih cocok teorinya tokoh ini, Pak saya lebih cocok teorinya yang itu, Pak monggo saja kamu ambil, atau kamu mix dari tokoh ini saya senang ininya Pak, saya tokoh itu saya senang itunya, ya ndak apa-apa. Kalian rancang sendiri kebahagiaanmu. Kalian yang lebih tahu kalian akan bahagia itu dari sudut yang mana, dalam hal apa. Baik, malam hari ini mungkin temanya tidak seberat minggu lalu. Kalau minggu lalu mungkin agak pening ya memahaminya, sangat filosofis. Malam hari ini kita temui saja beliau, kebanggaan kita, tokoh kita, yang juga di beberapa karya beliau mengulas tentang kebahagiaan, yaitu beliau Buya Hamka. Dulu pernah kita bahas juga beliau ini, malam hari ini kita bahas lagi. Mungkin kapan-kapan ada lagi tema yang kalau memang masuk ya kita angkat lagi beliau. Jadi malam hari ini kita akan mengambil mungkin lebih banyak dari buku tasawuf modern dan beberapa dari tafsir Al-Azhar. Sebagaimana dulu di kajian sebelumnya, di biografinya beliau ini kan memang seorang ulama yang kalau dalam bahasa saya agak otodidak. Kalau pendidikan formal sih beliau hanya lulus sampai kelas 3 SD. Jadi jangan kaget, tapi kalian kelas 3 SD masih main layangan. Tapi beliau memang orangnya tekun sampai nanti dapat gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar Kairo dan mungkin beberapa universitas yang lain. Beliau ini orang ketiga sebenarnya yang mendapat gelar doktor Hasih dari Al-Azhar. Orang pertama adalah ayah beliau sendiri. Jadi Syekh Abdul Karim Amrullah yang dikenal sebagai Haji Rasul, pelopor gerakan kaum muda kalau di Minangkabau, termasuk pendiri Sumatera Tawalib. Ini orang pertama, ayah beliau sendiri yang dapat gelar honoris causa sekitar tahun 1926.
Orang pertama ayah beliau, orang ketiga beliau sendiri, orang kedua mungkin teman-teman pernah dengar, kapan-kapan kita bisa membahas beliau juga, seorang ulama pendidik perempuan, Syaikhoh Rahma El-Yunusiyah, pendiri Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang, tokoh pendidikan juga. Ini dari sini kelihatan ya, memang circle dan silsilah beliau adalah orang-orang hebat. Beliau lahir 1908 dan nanti meninggal 1981. Wah, saya tadi rencananya tidak cerita riwayat hidup, malah cerita ya. Tidak apa-apa, sambil merefresh memori. Nanti jadi pahlawan nasional tahun 2011. Dinamika hidup beliau luar biasa. Sejak muda beliau ini, mungkin kalau pakai bahasa para pendekar itu sukanya mengembara. Jadi beliau belajar dari banyak hal, termasuk beliau nanti belajar dari para tokoh pergerakan seperti Haji Umar Said, Cokro Aminoto, kemudian dan banyak tokoh-tokoh pergerakan yang lain. Jadi beliau dikenal sebagai pujangga, sebagai penulis, sebagai ulama, termasuk juga politikus. Beliau pernah gabung ke Partai Masyumi yang sangat dibenci oleh PKI zaman itu. Sampai beliau difitnah, ingin berontak, difitnah yang jelek-jelek, sampai beliau dipenjara tahun 64. Tahun 66 beliau dibebaskan, tapi di antara hikmahnya di penjara, akhirnya terbitlah Tafsir Al-Azhar yang luar biasa itu. Nanti keluar dari penjara beliau aktivitasnya lebih ke berdakwah. Ya, nanti tahun 75 beliau diangkat jadi ketua MUI pertama. Dan tahun 81 beliau meninggal. Ya, buku-bukunya masih bisa kita nikmati sampai hari ini dan banyak sekali. Ya, sebagian besar aktivitas beliau menulis. Jadi kalau malam hari ini ada yang semangat nulis, lanjutkanlah. Bisa diandalkan untuk hidup. Ada cerita beliau itu waktu menikah pertama kali, itu adalah uang hasil penjualan buku. Buku beliau, buku cerita beliau yang judulnya Si Sabariyah. Itu hasilnya jual buku itu terus dipakai nikah. Tapi beliau kan jual buku, tapi kan penulis. Kalau kalian mungkin banyak yang jual buku saja, tidak sekaligus penulis. Baik, kita mulai belajar dari beliau tentang apa itu bahagia. Beliau yang menikah tadi, yang hasil penjualan buku tadi, akhirnya punya anak 10. Itu luar biasa, produktif. Kalau orang dulu biasalah segitu. Ayah saya 8, ada tetangga itu 12. Dan banyak, kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu itu setiap tahun melahirkan karena banyak. Makanya terus di zaman Orde Baru kan dilarang-larang dengan jargon 2 anak cukup. Sampai hari ini kebablasan, banyak yang tidak mau punya anak, banyak yang tidak mau nikah akhirnya. Kayak Singapura itu katanya sekarang pusing itu, jumlah rakyatnya menyusut, banyak yang tidak ingin punya anak. Kalau sekedar nyari enak kan gampang sekarang, jalannya banyak. Nah, sekarang direpotkan oleh anak ini, banyak yang tidak mau hari ini. Baik, ya kapan-kapan kita bahas yang gitu-gitu ya, mindsetnya. Cuma mungkin ngaji ini agak dilindungi oleh Allah. Ada beberapa tema yang gagal rekam, padahal itu temanya luar biasa.
Saya masih ingat di antara tema yang gagal direkam, sama sekali tidak ada rekamannya, adalah tema tentang Kama Sutra. Kalau nggak membayangkan ya, dulu ngaji ini ada tema Kama Sutra itu. Mungkin kalau ada rekamannya sudah viral, ngalang-alai Siti Jenar. Karena orang-orang hari ini mindsetnya kan begitu-begitu. Itu dulu ada, makanya Pak mau diulangi, enggak bisa, sudah lewat. Kalau diulang enggak bisa gayeng lagi. Tapi pernah, ada beberapa tema yang memang mungkin seizin Allah enggak usah saja disebar. Baik, bismillah ya, kita mulai. Saya memberi judul Merencanakan Kebahagiaan. Ini menarik karena ada satu bagian dari tafsir Al-Azhar itu yang pakai kalimat ini. Makanya saya ambil merencanakan kebahagiaan. Nah, dari surat ini saya ambil istilah merencanakan kebahagiaan. Itu surat Hud ayat 105. Jadi surat ini, ayat ini artinya nanti di hari kiamat tidak ada orang berbicara, semuanya diam tegang, menunggu nasibnya. Faminhum syakiyun wa sa'id. Sebagian nanti ternyata celaka, sebagian nanti bahagia. Jadi di situ kemudian Hamka menjelaskan seperti mahasiswa yang menunggu lulusan pengumuman. Itu kan berdebar-debar. Dulu juga, nanti juga begitu di akhirat kita berdebar-debar. Ada yang celaka, ada yang sukses, bahagia. Dan kuncinya tidak di kita, di Allah. Berarti manusia itu kuasanya hanya merencanakan, merancang. Sukses bahagia atau tidak sepenuhnya haknya Allah. Makanya temanya ini merancang atau merencanakan kebahagiaan. Oke, baik, kita mulai. Nanti kalau teman-teman baca kitabnya Hamka, bukunya Hamka, baik yang tasawuf modern atau kitab-kitab yang lain, akan dapat banyak informasi karena beliau juga bacaannya banyak. Jadi malam hari ini kita akan ketemu tokoh-tokoh, mungkin beberapa yang sudah kita bahas. Kita lihat ya beberapa tokoh yang diulas oleh beliau sebelum nanti mengajukan pandangan beliau sendiri. Misalnya, beliau menjelajahi gagasan para filosof Yunani. Dari para filosof Yunani ini beliau melihat ada dua kecenderungan. Yang pertama gaya Plato dan Pythagoras yang cenderung idealistik. Yang kedua gaya Aristoteles yang cenderung realistik. Ini dua gaya. Kalau Plato, Pythagoras, bahagia itu akhlak, kebijaksanaan, menaklukkan nafsu dan lain sebagainya. Kita sering mendengar itu. Kalau ingin bahagia ya menaklukkan diri, tidak dipenjara oleh materi dan lain sebagainya. Sementara kalau di Aristoteles bahagia itu ya sehat, kekayaannya cukup, terhormat, cita-citanya tercapai, hidup dalam kebenaran dan lain sebagainya. Aristoteles realistis, kalau Plato dan kawan-kawan idealistik. Maka oleh Hamka dikritik, ya berarti kontradiksi dong. Yang benar terus yang mana? Ada orang yang gayanya seperti Plato saat mengejar kebahagiaan. Bahagia itu ya rohani saja. Jasmani harus dikalahkan. Nah, teman-teman mungkin sering dengar logika tirakat. Jadi mengejar kebahagiaan rohani dengan cara mengorbankan kenyamanan jasmaninya. Dalam dunia mistik, dunia tasawuf tertentu, kita ketemu banyak pandangan yang seperti ini.
Sementara kebalikannya, kalau di Aristoteles ya bahagia itu diawali dari badan, dari jasmani. Jasmani beres, baru rohani bisa tenang, nyaman. Nah, ini menarik, dua hal yang kontradiksi. Menurut Hamka ini harus dicari jalan keluarnya. Tapi ya sampai di sini dulu, nanti beliau punya gagasan banyak. Meskipun nanti bagiannya Plato sedikit diambil, bagiannya Aristoteles sedikit diambil. Itulah mengapa tadi saya bilang ya teman-teman boleh kok setelah menjelajahi banyak gagasan itu milih sendiri versi kita. Mungkin nyemil dari sana apa, dari sini apa yang cocok, relevan dengan hidup kita. Jadi ini kritiknya pada para filosof Yunani. Oke ya, ini dari Yunani. Sekarang dari Barat. Dari Barat, Hamka melihat ada dua aliran. Ada aliran materialis, ada aliran non-materialis. Materialis berarti serba materi. Jadi menurut Hamka, Hamka itu kan teman-teman semoga tidak lupa ya, itu sudah panggilan kehormatan karena itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi jangan ditambahi, wah menurut Haji Hamka itu sudah ada hajinya, hanya itu. Jadi jangan nanti double. Nah, aliran modern, beliau melihat tokoh misalnya Henrik Ibsen atau Thomas Hardy. Yang mereka melihat ya bahagia itu ukurannya materi. Kepuasan individu. Ini semacam menertawakan orang-orang yang bikin konsep rumit-rumit tentang kebahagiaan. Hamka di situ mengutip kalimatnya Ibsen. Ibsen bilang begini dalam kutipannya Hamka, mencari bahagia itu hanya menghabiskan umur saja. Ngapain sih capek-capek mencari bahagia? Kenapa disebut menghabiskan umur? Karena jalan untuk menempuhnya itu sangat tertutup. Setiap usaha yang melangkah ke sana senantiasa dihantam mundur. Karena mula-mula manusia menyangka perjalanan menuju bahagia itu dekat. Padahal ia telah berjalan menuju jurang yang sangat dalam. Jadi kata Ibsen, alah, orang-orang yang membahas kebahagiaan itu tidak ada gunanya, absurd, bahkan paradok. Dulu pernah kita belajar tema paling awal filsafat kebijaksanaan, filsafat kebahagiaan itu kan kita membahas paradoknya orang yang mencari kebahagiaan. Ketika orang mencari kebahagiaan berarti saat itu dia tidak bahagia. Buktinya dicari. Berarti kalau ingin bahagia apa? Tidak usah dicari. Jadi selama kita mencari ya selama itu pula kita tidak bahagia. Satu-satunya cara untuk bahagia ya sudah, ayo kita nikmati hidup kita sekarang saat ini begini. Kalau istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram dulu, saiki ning kene ngene aku gelem. Jadi itu Ki Ageng Suryo Mentaram ya, rumusnya 4. Kalau ingin hidup bahagia, saiki sekarang, ning kene di sini, ngene seperti ini, aku gelem, saya mau. Jadi sekarang di sini begini saya mau. Ini rumus bahagia ya, tidak usah dipakai yang aneh-aneh. Nanti kamu ketemu pacarmu saiki ning kene, itu rusak kalau kamu rumusnya itu. Ngene aku gelem ngono. Ya nanti pacarmu bilang aku moh. Baik, ini gaya materialis, individualis.
Jadi sudahlah, tidak usah rumit-rumit. Pingin bahagia ya duit kan. Nah, materi itu kan. Ala ujung-ujungnya yang mesti duit. Kalau tidak punya duit ya gimana bisa bahagia. Ini aliran materi. Nanti ada pembahasan khusus oleh Hamka tentang materi dan harta ini. Tapi kita masih menjelajah ini. Terus ada aliran non-materi. Kalau aliran non-materi, non-individu, beliau mengutip misalnya Tolstoy, Bertrand Russell yang kemarin kita bahas, termasuk George Bernard Shaw. Nah, cuma non-materinya bukan berarti spiritual. Non-materinya, orang itu bahagia kalau bisa berbagi dengan sesamanya. Jadi orang itu bisa bahagia kalau dia bisa berkontribusi untuk yang lain. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kalau tadi yang aliran materi kan individualistik. Aku yang gembira, aku yang senang. Tapi kalau aliran non-materi ini, aku yang berguna. Aku yang berkontribusi. Ya nanti oleh Hamka semuanya dirangkum. Bukan berarti salah sih. Orang ingin membahagiakan dirinya, ya benar juga orang bahagia saat berbagi pada yang lain. Tapi kalau hanya itu saja, misalnya yang materi ya hanya materi saja, atau yang kehidupan sosial ya hidup sosial saja, nah itu kurang luas, kurang tepat. Jadi tadi Plato ada benarnya, Aristoteles ada benarnya, Ibsen dan kawan-kawan ada benarnya, Tolstoy dan kawan-kawan juga ada benarnya. Cuma kalau dipotong-potong jadinya kalau bahasa filsafat reduktif. Reduktif itu terus kok harta saja sih? Apa ya hanya itu satu-satunya? Tentunya kan tidak. Kok hanya beramal sosial terus sih? Apa ya hanya itu bahagia? Ya tentunya tidak. Disitulah nanti Hamka ingin masuk dengan konsep-konsep beliau. Setelah Barat modern, beliau juga menjelajahi pikirannya para filosof Muslim. Ini bisa menjelajah seperti ini, tentunya wawasannya harus luas. Meskipun tadi beliau sekolah formalnya bahkan SD saja hanya kelas 3, tapi beliau bacaannya banyak, tekun, sampai ngerti luas macam-macam. Nah, menurut para filosof Muslim, kata beliau, secara umum kebahagiaan dalam Islam itu terletak pada hidup yang seimbang. Ya jasmani, ya rohani. Tidak jasmani saja seperti kecenderungan Aristotelian, atau rohani saja seperti kecenderungannya Plato dan kawan-kawan. Ya individu, ya masyarakat. Tidak individu saja seperti Ibsen tadi, dan tidak sosial saja seperti Tolstoy dan kawan-kawan. Kemudian jangan lupa bahagia itu ya dunia dan akhirat. Jadi ini khasnya kalau para filosof Muslim. Dalam Islam bahagia itu seimbang, jasmani, rohani, individu, masyarakat, ya dunia, ya akhirat. Nanti beliau berawal dari sini, nanti merumuskan konsep-konsep kebahagiaannya. Kemudian beliau mengutip juga Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu mendefinisikan bahagia itu adalah ketika seseorang tunduk patuh mengikuti garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan peri kemanusiaan. Ini kalau pakai bahasa buku itu bahagia itu menjadi hamba yang baik dan menjadi manusia yang baik. Ini istilah dari Ibnu Khaldun. Nanti ada istilah dari Abu Bakar Ar-Razi yang bulan lalu kita bahas, filosof Muslim. Kalau menurut Syekh Abu Bakar Ar-Razi, bahagia itu seperti seorang tabib yang mampu menyembuhkan tapi tidak pakai obat, hanya dengan cara mengatur makanan saja.
Ini mungkin secara luas maksudnya orang itu bahagia kalau hidup natural, seimbang. Kenapa tidak butuh obat? Ya karena hidupnya sudah pas. Obat itu kan semacam mengembalikan keseimbangan yang kita kacaukan. Maka orang bahagia itu orang yang hidupnya tertib, rapi, sehingga dia sehat jasmani, rohaninya. Dia tahu kapan maju, kapan mundur, sehingga pas. Kapan waktunya makan, kapan waktunya puasa. Apa yang sebaiknya dimakan, apa yang jangan dimakan. Ini orang ini nanti akan bahagia. Nih, kalau ingin bahagia, ini rumus-rumus ini silahkan teman-teman jalani. Begitu hidup kita tidak seimbang sedikit, ya nanti akan ada efek titik di mana kita tidak bahagia. Jadi ini pandangan para filosof Muslim yang nanti banyak dikutip oleh Hamka dari filosof Muslim adalah Imam Ghazali dengan Kimyaus Sa'adahnya. Ini dulu pernah kita bahas satu sesi kitab ini. Kitabnya tipis, tapi disukai orang. Karena konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali sifatnya tadi lahir batin dunia akhirat. Nah, kalau menurut Imam Ghazali, puncaknya kebahagiaan adalah makrifat. Nah, ini mirip dengan kemarin ya, Thomas Aquinas. Dan memang salah satu tokoh yang beberapa kali dikutip oleh Syekh Thomas Aquinas. Iya, biasa nambah Syekh itu Thomas Aquinas, ada Syekhnya akhirnya. Jadi oleh Thomas Aquinas adalah Imam Ghazali. Banyak sekali dikutip konsep kebahagiaannya karena memang mirip. Kemarin kan di Thomas Aquinas puncaknya kebahagiaan itu kan beatific vision. Jadi visi keindahan, visi ilahiyah. Ya kalau dalam bahasa Arab itu ma'rifat. Saya tidak mengulang penjelasannya, boleh dicek ngaji minggu lalu atau ngaji dulu waktu kita membahas kimia usa'adah. Tapi memang makrifat itu sangat membahagiakan. Kalau kita nyampe ke sana, kita belum merasakan itu, makanya rasanya masih berjarak. Mungkin masih kalah menarik dibandingkan uang banyak, dibandingkan mobil mewah, dibandingkan kuliah sukses, karir lancar, dan lain sebagainya. Mau ndak kamu dianugerahi rumah mewah? Mau, siap. Antara rumah mewah atau makrifat, kau milih mana? Kalian tetap akan milih rumah mewah hari ini. Karena kamu belum bisa membayangkan seperti apa nikmatnya makrifat. Jadi ada banyak kenikmatan yang harus ngalami langsung. Kalau hanya diceritain tidak bisa, dibayangkan juga tidak bisa. Antara lain makrifat ini. Jadi maka ya saya tidak banyak-banyak menjelaskan lah. Dulu pernah ada beberapa sesi tentang peak experience, pengalaman puncak. Nanti boleh dicari lagi. Di antara jenis peak experience, pengalaman puncak dalam agama adalah ma'rifatullah. Jadi bahkan nanti di surga, kenikmatan yang paling ditunggu-tunggu adalah bertemu Allah, melihat Allah. Itu inisial dari ma'rifatullah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, wah suaranya hilang.
Gara-gara hawanya panas, sering minum es, akhirnya batuk. Nah, suaranya yang masih hilang. Baik, kita lanjutkan. Untung mikrofonnya enak. Menurut Hamka, beneran kok kayak ngomong ini suaranya habis. Jenis kebahagiaan itu ada 3. Mari kita cek ya, apa saja itu. Jadi bahagia itu jangan hanya sekedar pokoknya saya ingin bahagia. Kita harus jelas dulu ingin bahagia yang apa. Kebahagiaan yang lahiriah ataukah kebahagiaan batin atau kebahagiaan yang hakiki. Ini nanti beda-beda. Mungkin kemarin teman-teman bingung, konsepnya campur baur jadi satu. Bahagia itu ya di hati. Ada yang bilang bahagia itu ya kalau kita senang, sehat, sejahtera. Ada yang bilang bahagia itu ya ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita ma'rifat dan lain sebagainya. Oleh Hamka, untuk lebih mudahnya, ayo kita bagi saja. Ada kebahagiaan lahiriah, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Hakiki itu hakikat, sejati, puncaknya kebahagiaan. Jenis-jenis kebahagiaan ini saling berkait. Untuk bisa bahagia secara batin, lahir kita harus bahagia. Untuk bisa menemukan kebahagiaan hakiki, batin harus beres, lahir juga harus beres, sudah bahagia. Tapi kalau kita berhenti di kebahagiaan lahir saja, bisa saja kita tidak mendapat kebahagiaan batin dan tidak ketemu kebahagiaan hakiki. Itulah mengapa banyak orang kaya, banyak orang sukses, tapi tidak bahagia. Kenapa? Kebahagiaan yang dia miliki hanya kebahagiaan lahir. Dia belum menggarap ranah kebahagiaan batin. Kita kan kadang-kadang heran dengar berita, apalah artis Korea sukses, cantik, pasangannya ya cakep, stres, depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu kan kita geleng-geleng, kurang apa ya? Wong saya mimpi kayak gitu, saya pengen kaya, saya pengen pasangan yang hebat, saya pengen punya rumah, punya mobil. Mereka punya semua yang saya inginkan. Tapi kok stres, kok tidak bahagia? Nah, karena yang kamu sebut, yang kamu kejar tadi adalah masih kebahagiaan lahir. Dan tidak jaminan kamu kalau sampai titik kebahagiaan lahir itu batinmu beres. Tapi sebaliknya, kalau kamu sampai di titik lahir di titik batin, biasanya lahirnya beres. Jadi ini, ya lahir itu paling tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriahmu. Jadi nanti ketika membahas tema kebahagiaan, kalau menurut Hamka, ayo kita cek ya. Ada kebahagiaan lahir, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Kalau kebahagiaan lahir itu fisikal, kalau kebahagiaan batin itu hati dan akal, kalau kebahagiaan hakiki itu eksistensial, berhubungan dengan kesejatian kita sebagai manusia. Pak, saya sudah mencapai kebahagiaan hakiki, Pak. Misalnya, kamu punya duit? Tidak punya, Pak. Sulit. Jadi, kenapa? Karena kalau kamu shortcut tiba-tiba kebahagiaan hakiki, kamu merasa ma'rifat. Tapi kebahagiaan lahirmu tidak terpenuhi, bisa saja nanti
Modal kebahagiaan hakiki itu kamu gadaikan untuk kebahagiaan lahir. Itulah mengapa kadang-kadang ada orang agamanya pinter, mantep, batinnya luar biasa, tapi ya dia pakai itu semua untuk mencari keuntungan lahiriah. Jadi karena dia yang bawah belum beres, tiba-tiba merasa sudah atas, atau sebelumnya belum nyampe sih sebenarnya, hanya actingnya saja. Banyak orang sekarang acting. Ada yang acting jadi orang pinter, ada yang acting jadi ulama, ada yang acting, banyak orang acting. Kamu harus hati-hati hari ini, karena sekarang fasilitasnya memungkinkan. Kamu ingin jadi apa saja, apalagi dunianya dunia media sosial, dunia digital. Kamu bisa jadi apa saja yang kalian inginkan. Kalian ingin jadi paling hebat, bisa. Kalau di dunia nyata pendiam, kalem, tapi begitu masuk dunia medsos gowanes, itu banyak yang kayak gitu. Jadi kamu bisa berubah 180 derajat. Kadang orang kaget, orangnya cuma kayak gini, tapi postingannya kan ngeri-ngeri. Itu acting namanya. Nah, kebahagiaan juga begitu. Banyak orang yang acting bahagia, padahal dia bahagia bener apa enggak, hanya dia yang tahu. Baik, kita lanjutkan ya, karena masih agak panjang ini penjelasan-penjelasan beliau. Sekarang kita jelajahi jalan-jalan menuju kebahagiaan. Untuk menuju kebahagiaan, kita harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama aspek material dalam kehidupan kita, yang kedua aspek immateri. Yang pertama apa? Aspek materialnya. Syaratnya untuk kita bahagia nanti secara paripurna tuntas adalah sehat badan dan sehat jiwa. Sehat badan yang paling awal, karena kalau fisik kita tidak sehat, jiwa kita juga tidak akan optimal. Sepinter apapun misalnya, Pak, saya itu pinter loh Pak, akal saya itu buat mikir apa saja bisa, tapi kamu ringkih, gampang sakit, waktunya enak-enak ngomong malah batuk. Tidak sehat kan, tidak bisa optimal. Maka kesehatan nomor satu kalau kalian pengen bahagia. Sejak sekarang kamu rancang sendiri hidupmu biar kamu tetap sehat sampai besok. Sedahsyat apapun kamu, kalau sakit selesai sudah. Kamu sendiri yang ngatur ya hidupmu. Mungkin yang tiap hari melekan di kafe-kafe, mulai kamu manage. Hidupmu butuh istirahat. Meskipun bukan berarti istirahat terus. Ya, Pak, saya ini jaga kesehatan loh Pak, saya tiap hari tidak ngapa-ngapain biar sehat itu ya berdoa. Jadi cari rumus sehat yang positif. Ya termasuk kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu berarti kamu menjaga pikiranmu, menjaga hatimu. Kalau fisik tadi jangan dimasuki misalnya oleh makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan-makanan yang mengacaukan kesehatan. Ya jiwa rohani juga begitu. Akalmu jangan disuplai hal-hal yang merusak. Hatimu jangan dikotori oleh hal-hal yang membuat kita buta, membuat kita gelap. Kalau isi pikiranmu barang rusak semua, ya cara pandangmu terhadap hidup juga rusak. Kalau hatimu gelap, hatimu sakit, ya hidupmu akan nabrak-nabrak. Karena hati itu kan yang mengorientasikan diri kita. Hati jadi kunci arah perjalanan kita kemana. Kalau akal itu kan dia menguatkan, mendukung atau melemahkan. Dua-duanya penting. Kalau ingin bahagia, sehat badan dan sehat jiwa jadi kunci.
Seandainya semua hal beres, hanya kesehatan badan dan jiwa saja yang tidak beres, itu namanya tidak beres juga. Jadi jangan dikira kesehatan itu sepele. Apa sehat itu kan fisik saja. Iya, tapi tanpa itu hidupmu tidak akan bermakna. Jadi jaga kesehatan. Makanya mensana, ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksudnya dalam pengertian seperti yang saya jelaskan tadi. Meskipun ya kalau dibalik juga bisa. Dalam jiwa yang sehat akan ada badan yang sehat. Jiwa sehat itu berarti kan berpikirnya jernih, hatinya juga terang. Kalau orang berpikirnya jernih, badannya mesti sehat. Kenapa? Dia tahu apa yang membuatku sehat dan harus aku lakukan, apa yang membuatku sakit dan harus aku jauhi. Nah, kok kamu ngaku pinter tapi tidak tahu caranya hidup sehat, ya berarti kamu kurang pinter. Jadi orang pinter itu ya tahu cara menjaga kesehatannya. Nah, jadi ini rumus pertama kalau ingin bahagia. Sehat jiwa, sehat raga. Kalau lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dua-duanya harus bangun, harus sehat semuanya. Dan saling mempengaruhi. Tidak bisa sehat salah satu saja. Harus dua-duanya sehat. Sakit di salah satu, alamat yang lain terpengaruh. Baik. Di buku dijelaskan lebih detail oleh Hamka cara untuk kita meraih kebahagiaan jiwa itu ilmu dan melakukan hal-hal yang dapat menyucikan diri. Ini dulu pernah dijelaskan panjang lebar hubungannya ilmu dengan kebahagiaan waktu kita membahas Sokrates dan Plato. Karena ini termasuk yang diambil oleh Hamka bahwa orang bahagia itu ya kuncinya ilmu. Kok ada orang ilmunya tinggi tapi tidak bahagia, ya berarti dia sebenarnya belum terlalu tinggi ilmunya. Kalau sudah tinggi ilmunya, dia tahu caranya bahagia. Yang kedua, ini juga menarik. Kalau ingin bahagia, harus punya teman yang baik. Circle yang cocok, sederhananya itu. Kalau temanmu ngaco semua, ya sulit kamu bahagia. Kamu bisa terseret ngaco atau bertahan mati-matian biar tidak kacau dan energimu habis di situ. Jadi pokoknya saya tidak mau Pak, saya punya teman itu Pak, hidupnya saya tidak mau ikut-ikutan dia misalnya. Iya sih, kamu bisa begitu. Tapi kalau tiap hari begitu, waktumu habis untuk bertahan. Kayak orang sepak bola ya, kalau waktumu habis untuk bertahan saja ya lama-lama mesti kebobolan. Jadi kalau memang sama sekali kamu tidak bisa melawan circlemu, ya minggir dulu. Jadi kalau lingkunganmu memang tidak mendukung pertumbuhanmu, minggir saja, tidak apa-apa. Karena kamu butuh teman yang baik untuk menularkan kebaikan pada dirimu. Makanya ada syair Jawa yang dulu dari Sunan Bonang itu, obatnya hati itu wong kang soleh kumpulono. Deket-deketlah dengan orang soleh, biar ketularan soleh, biar vibrasi dan frekuensimu nyambung dalam kesolehan. Tapi kalau temanmu tidak beres semua, ya kamu ketularan juga, frekuensi vibrasi tidak beres. Jadi cari circle yang cocok untuk pertumbuhan cita-citamu. Kalau kamu pinginnya jadi pemain band, kan kamu harus deket-deket teman-teman yang senang musik. Kalau kamu pingin jadi apa, deket-deket dengan teman yang sesuai dengan apa keinginanmu tadi. Ini circle. Jadi cari teman yang baik, yang mendukung kebahagiaanmu.
Jangan cari teman yang mengacaukan ritme hidupmu, apalagi yang benci kamu, apalagi yang dendam padamu, apalagi yang dengki padamu. Kamu tidak akan tenang hidupmu. Baik, jadi ini yang pertama ya. Untuk bahagia, sehat jiwa raga, teman baik. Nanti kamu cari dalam hidupmu masing-masing mana yang sudah saya miliki dan mana yang belum. Kalau belum, hadirkanlah. Akan jadi syarat kebahagiaanmu. Yang ketiga, kalau ingin bahagia harus mau berpikir. Ini kelihatannya simpel. Loh kan otomatis, Pak. Apa ada orang yang tidak mikir? Menurutmu kan begitu, tapi sebenarnya banyak. Iya, banyak orang yang tidak mau mikir. Bahkan yang muda-muda ini banyak loh. Kadang kalau saya tanya, gimana mas rencanamu ke masa depan? Alah Pak, saya mengalir saja. Lah iya kan, itu kan alamat kamu tidak mau mikir mesti tentang hidupmu. Kamu tidak sungguh-sungguh merenungi hidupmu, menemukan titik-titik kebijaksanaan, mencari titik-titik keputusan yang penting, yang membuatmu jadi lebih baik, lebih baik. Syaratnya tetap mau berpikir. Hari ini kan hidup ini rasanya diombang-ambingkan dari satu viral ke viral yang lain. Kamu tidak pernah berpikir, apa ya saya harus mengikuti viral itu, apa ya saya harus update yang seperti itu. Kan kamu tidak pernah mikir begitu. Jadi ini seolah-olah biasa, Pak, orang hidup mesti mikir. Tapi sebenarnya banyak orang yang, kalau bahasa saya, autopilot saja hidupnya. Autopilot itu kan rutin, wis kaya ngono, terus diulang-ulang tiap hari. Makanya kadang-kadang kalian kaget, loh sudah Rebu lagi ya Pak, cepet ya. Lah ya kalian memang hidupmu tidak pernah direnungi, ya berjalan begitu saja. Tidak berpikir, ya sulit kamu sampai di titik bahagia. Karena kamu terombang-ambing terus kesana kemari oleh aliran hidupmu. Syaratnya orang bahagia berpikir. Kata Hamka, dengan berpikir kita ketemu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kan rumus hidup yang tidak hanya benar tapi juga tepat. Hidup yang tidak hanya benar tapi benar, kata orang Jawa. Itu kebijaksanaan. Tidak sekedar punya koleksi ilmu, tapi juga tahu bagaimana mengaplikasikannya sesuai ruang dan waktu yang tepat. Untuk sampai di titik-titik semacam ini, mau tidak mau kita harus berpikir. Itu kalau ditarik-tarik lebih jauh, berarti kamu harus belajar cara berpikir yang benar. Dan disiplin yang mengajari kita cara berpikir yang benar itu logika, ilmu mantek, adanya di filsafat. Sayangnya kadang-kadang filsafat kamu anggap haram. Sudah males mikir, filsafatnya haram, ya selesai. Jadi kamu kehilangan modal besar yang diberikan oleh Allah padamu. Keistimewaan puncak kebanggaan manusia, yaitu natik, berpikir. Oke, terus selain berpikir kita juga bekerja. Nah ya, atau boleh berkiprah, boleh berkarya sama, yang berhubungan dengan nilai diri dan kemanfaatan diri kita. Itu akan jadi sumber kebahagiaan. Jadi bekerja tidak terbatas yang karir yang menghasilkan uang. Itu ya,
Tapi mungkin ada orang yang berkarya, beraktivitasnya secara tidak langsung menghasilkan uang, tapi dalam rangka penegasan makna diri, nilai diri, dan lain sebagainya. Jadi ini juga jadi kunci kebahagiaan. Kemarin waktu siapa tokohnya itu, mungkin di Russell apa siapa itu kan disebut bekerja itu kebanggaan. Jadi sama-sama stresnya, mending stres karena pekerjaan daripada kamu stres karena nganggur. Jadi itu istimewanya kerja. Dulu kita pernah membahas satu sesi itu kan tentang kerja, yang di situ disebut kerja itu rahmat, kerja itu ibadah, kerja itu amanah, kerja itu izzah, kemuliaan diri. Kalian tidak boleh beralasan, Pak saya ngelamar sana, ngelamar sini tidak diterima. Ya kalau itu kan karir namanya. Kamu kan juga sambil nunggu lamaranmu diterima kan bisa beraktivitas ini, beraktivitas itu. Mungkin tidak menghasilkan uang, tapi berkontribusi entah apa terhadap dirimu maupun lingkungan sekelilingmu. Jadi itu yang disebut kerja. Karena orang itu kalau tidak ngapa-ngapain itu biasanya merasa dirinya hampa, tidak bernilai. Di antara krisis, kalau dalam psikologi itu ada namanya later life crisis. Later life crisis itu krisis usia-usia akhir. Itu biasanya orang-orang sepuh-sepuh 60 tahun ke atas yang sudah pensiun itu krisisnya adalah dia krisis merasa tidak bernilai. Wah saya sudah pensiun ini, wah sudah tidak menghasilkan apa-apa, saya sudah tua merepotkan orang saja. Merasa tidak bernilai. Makanya kadang-kadang beliau-beliau yang sudah sepuh itu kadang-kadang kalau di rumah itu tidak mau diam, melakukan apa saja, ya nyapu lah, ya apalah. Ini karena memang kerja itu pride, kebanggaan sebagai manusia. Kemudian penting juga kalau kita ingin bahagia, kita harus siap introspeksi diri, siap muhasabah. Kenapa? Karena kita manusia itu selalu banyak kekurangan. Kita bukan makhluk yang sempurna. Kita punya alat-alat hebat, tapi kadang-kadang kita tidak mampu menggunakannya dengan pas. Di situ penting kita introspeksi. Hidupku ini sudah seharusnya ndak. Pelajaran apa yang bisa aku ambil dari kemarin-kemarin? Ini namanya introspeksi diri. Ngecek diri kita. Sampai umur sekian aku sudah ngapain aja ya? Kita introspeksi diri. Kalian mungkin usia-usia 20-25an lah usia kalian ya. Kan kelihatannya masih bujangan semua. Kelihatannya. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang 27, ada yang 30, saya tidak tahu. Mungkin ada yang S2, S3. Itu kan usia-usia quarter life. Nah, usiamu wis seperapat itu kalau umurmu manusia sekitar 100, ya kamu namanya kan quarter life, sudah perempatan. Orang-orang quarter life itu cirinya gampang. Dia gelisah tentang masa depan. Besok saya kerja apa Pak? Saya ini kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Ada, pikiranmu enggak jauh-jauh dari situ tetap. Nanti suami saya siapa ya Pak? Istri saya siapa ya Pak? Ini kan. Terus masa depanku kok rasanya gelap ya Pak? Itu, ya itu ciri-ciri quarter life. Jadi itu kenapa kalau saya kan selalu guruannya seputar-seputar itu. Karena saya tahu di usia-usiamu yang menggelisahkanmu hal-hal itu. Makanya kamu ketawa. Sebenarnya menertawakan dirimu sendiri. Ya, baik. Loh, tapi kan dulu waktu sesi humor itu orang yang masih bisa menertawakan dirinya sendiri, alamat dia masih sehat.
jiwanya. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Oke ya, itu istimewanya. Kadang-kadang orang timur itu kan gitu, tidak bisa itu masih bisa ketawa cengenges itu. Kayak ditanya dosennya itu nggak bisa jawab kan, terus bisa kamu jawab? Tidak bisa ya Pak. Itu gitu ya. Ngomong tidak bisanya tidak pakai sedih, tapi pakai cengengesan. Itu efeknya lebih mengerikan daripada. Baik, introspeksi ya. Yuk kita cek diri kita. Kita baca, kita muhasabai, kurang apa? Kira-kira yang lebih mungkin saya itu meningkat di bagian mana? Karena di antara penyesalan hidup adalah ketika kita sadar kemarin-kemarin saya belum memberikan versi terbaik diriku dalam hidup. Coba kemarin saya begini, coba kemarin saya begitu. Itu biasanya penyesalan hari ini. Kenapa ada logika coba-coba tadi? Karena kemarin saya belum melakukan yang terbaik. Kalau sudah melakukan yang terbaik semampu kita, meskipun hasilnya tidak memuaskan, ya kita bisa legowo. Ya nilai saya jelek, tidak apa-apa. Ya mungkin memang segitu kemampuan saya sudah maksimal. Tapi ketika kita tidak maksimal, tidak memberikan yang terbaik, begitu nilai saya jelek, kita kan kecewa. Coba kemarin saya agak serius sedikit ya, coba kemarin saya agak mempeng sedikit belajarnya. Di titik ini ayo introspeksi. Jangan jatuh 2 kali di titik yang sama. Baik, ini yang kedua. Jadi berpikir, bekerja, introspeksi diri. Yang ketiga, dalam aspek material kebahagiaan ada 2 karakter kunci kalau kita ingin bahagia. Yang pertama kemampuan untuk qanaah, yang kedua kemampuan tawakal. Jadi tadi kan sudah ada 5, sekarang tambah 2. Qanaah dan tawakal. Qanaah itu kemampuan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Jadi qanaah bukan berarti anti dunia. Qanaah itu sikap batin kita yang punya apa saja kita merasa cukup. Jadi punyanya hanya motor 1, oh iya Pak, cukup kok Pak motor 1 itu, saya kan mobilitasnya paling kemana. Itu namanya orang qanaah. Kuliah ternyata nilai saya kebanyakan B Pak, tapi tidak apa-apa, cukup itu Pak B, saya penting lulus. Ini namanya qanaah. Ini contoh saja ya. Jadi maksudnya apa? Qanaah itu kalau menurut Hamka, orang qanaah itu orang yang mencukupkan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi mencukupkan diri dengan hal yang diperlukan oleh dirinya. Bukan berarti tidak bekerja. Ya bekerja. Tapi hasilnya apapun dan berapapun akan saya anggap cukup untuk hidupku. Ini namanya orang qanaah. Orang qanaah itu tidak banyak menuntut dan mengeluh. Apa adanya saja kita nikmati. Ini orang qanaah. Di antara cara mudah untuk segera bahagia itu membangun jiwa yang qanaah. Kita selama ini sering salah rumus. Ketika ingin bahagia kita target ini, target itu yang belum kita miliki. Akhirnya bahagia kita lama. Kalau ingin segera bahagia, ayo kita hidupkan qanaah saat ini. Otomatis kita akan bahagia saat ini juga. Kita akan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah kebutuhan saya terpenuhi. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu satu
sikap batin yang kita hidupkan setelah ikhtiar kita jalankan. Itu tawakal. Saya sudah berusaha maksimal Pak, semampu saya. Apapun hasilnya saya pasrahkan pada Allah. Itu tawakal namanya. Saya sudah ke dokter Pak, sudah minum obat Pak, tapi masih batuk. Pasrah ke Allah. Itu namanya tawakal. Jangan belum minum obat, belum periksa, belum apa, sejak awal sudah pasrah saja pada Allah Pak. Itu bukan tawakal, itu namanya. Jadi tawakal itu kita lahirkan setelah ikhtiar maksimal dijalankan. Ini akan meminimalisir rasa kecewa, rasa tidak puas terhadap hasil dari yang kita lakukan. Jadi dua rumus ini, qanaah dan tawakal, bisa membuat kita segera bahagia. Tidak harus menunggu nanti, besok, tidak harus tergantung ini, tergantung itu. Baik, meskipun qanaah dan tawakal ini lebih mudah diceramahkan daripada dijalankan. Karena tidak gampang kamu membentuk jiwa qanaah itu, apalagi yang muda-muda, cita-citanya masih panjang, keinginannya masih macam-macam. Tapi boleh pelan-pelan kamu latih sejak sekarang, karena akan jadi senjata yang kuat ketika hidupmu dalam kesulitan, keterpurukan, dan lain sejenisnya. Latihan qanaah dan tawakal. Baik, jadi itu tadi sisi-sisi materialnya untuk bahagia. Selanjutnya Hamka menjelaskan sisi batinnya, sisi imateri dari kebahagiaan. Ada 4. Ini menarik ya. 4 ini mungkin teman-teman menganggapnya jauh berhubungan dengan kebahagiaan, tapi ini dekat, kata Hamka. Jadi apa sih kondisi batin yang penting agar kita bahagia? Yang pertama i'tiqad, yang kedua yakin, yang ketiga iman, yang keempat din. Ini sikap-sikap batin unggulan untuk orang bisa bahagia. Yang pertama i'tiqad. Orang kalau ingin bahagia, dia harus kuat prinsip, tidak mudah terpengaruh, tidak gampang diombang-ambingkan. Ini namanya i'tiqad, keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Itu i'tiqad. Nah, setelah i'tiqad ada yakin. Ini lebih dalam. Yakin ini lebih dalam daripada i'tiqad. I'tiqad itu sekedar percaya dan mantap. Tapi kalau yakin, ini tahu alasannya, ngerti dalilnya, itu yakin. Jadi yang pertama kuat pendirian, yang kedua kuat pendirian dan tahu alasannya. Kenapa saya harus ini? Iya Pak, karena ada dalil begini. Kenapa saya harus begitu? Argumennya ini. Ini namanya orang yakin. Nanti mungkin teman-teman ingat ya, jenisnya yakin itu kan ada 3. Dalam epistemologi Islam disinggung juga oleh Hamka. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin itu ketika saya berangkat ke sini, saya tahu nanti teman-teman takmir akan membeli saya minum 2 gelas. Itu ilmul yakin namanya. Ainul yakin itu saya lihat sendiri, ini ada 2 gelas. Hakul yakin itu gelasnya saya ambil terus saya minum. Ini hakul yakin. Ilmul yakin itu kalian baca kitab terus melihat bahagianya orang berumah tangga. Sekarang kamu tahu bahagianya orang berumah tangga meskipun kamu masih jomblo.
Itu ilmu yakin. Nanti begitu lihat temanmu menikah, sepanjang di atas pelaminan senyum terus. Nah, sekarang kamu ainul yakin, melihat sendiri benar orang nikah itu memang membahagiakan. Tapi ini masih ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu menikah sendiri, nanti kamu baru sadar. Ternyata itu namanya hakul yakin. Jadi ini levelingnya ya. Beda dengan iktikad tadi. Kalau iktikad kan percaya saja saya Pak, enggak tahu. Tapi kalau yakin itu paling tidak minimal kamu didasari ilmu, didasari dalil. Atau lebih mantap lagi, saya lihat sendiri Pak. Atau lebih mantap lagi, saya ngalami langsung Pak. Itu derajatnya orang yakin. Kalian diberitahu pacarmu dibonceng orang lain loh, jangan-jangan selingkuhannya. Masih info, namanya ilmu yakin. Nah, terus kamu kejar. Wah, kamu lihat sendiri, itu di depan saya sama cowok lain misalnya. Ini namanya ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu datangi, kamu lihat beneran. Oh, ternyata bapaknya. Jadi nah ya, ini bisa levelnya hakul yakin lebih mantap. Kalau tadi ilmu yakin masih meragukan, ainul yakin meskipun lihat sendiri kadang-kadang juga salah lihat. Tapi kalau sudah mengalami langsung hakul yakin lebih mantap. Oke, jadi itu yang kedua, yakin. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam daripada sekedar yakin, yaitu iman. Kalau iman ini ranahnya sudah meluas, tidak hanya berhubungan dengan keyakinan, tapi juga berhubungan dengan ungkapan lewat kata dan tindakan atau perbuatan. Itu iman namanya. Tidak sekedar saya yakin Allah itu ada, tapi juga dilisankan lewat syahadat dan dijalankan lewat ibadah-ibadah. Itu iman. Kita bahagia juga begitu. Tidak hanya dalam hati, tapi juga dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam kata-kata. Sinkron semua, di situ kita bahagia. Jadi orang beriman itu kan tidak hanya dituntut batinnya yakin atau iktikad, tapi juga lisan dan perbuatannya menggambarkan apa yang ada di batin. Lebih dalam lagi ada puncaknya, namanya din atau agama. Cirinya apa? Agama, lupa kan tadi sudah ada batinnya, lisannya, kemudian perbuatannya. Ya, tapi kalau agama nambah satu variabel lagi, yaitu keutuhan hidup kita sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah. Jadi ada taslim, penyerahan diri sepenuhnya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sisi din, namanya agama. Jadi ini situasi batinnya orang yang bahagia. Itu yang paling awal namanya iktikad. Lebih mantap lagi namanya yakin. Lebih mantap lagi ada pada iman, lebih mantap lagi ada pada din, agama. Ya karena nanti kebahagiaannya kan incerannya bahagia dunia dan akhirat. Baik, kalau yang sebelumnya tadi aspek materi lebih banyak bahagia di dunia. Kalau ini batin yang mengarah juga ke akhirat. Makanya ada iman, ada din. Baik, ini masih pengantar menuju kebahagiaan. Nah, sekarang tahapan-tahapannya. Untuk bisa bahagia, ya seluruh komponen diri kita kan juga harus bahagia. Diawali dari mana saja itu level kepuasannya
seseorang dan level kebahagiaannya. Bahagia itu yang harus puas duluan kalau pakai tabel ini yaitu akalnya. Akal kita bisa menerima, lega, tuntas, itu kita bahagia sudah. Tapi kalau pikiran kita masih ganjel, saya masih ragu-ragu ini Pak, itu belum. Yang paling awal kita harus memuaskan pikiran kita. Jadi kebahagiaan paling awal itu. Kalau pikiran kita sudah puas, naik lagi satu level perasaan kita. Rasanya nyaman. Jadi akalnya karena puas dia diam, perasaannya kemudian merasa nyaman. Ini dua yang awal itu sisi batin. Kebahagiaan. Jadi ada kebahagiaan level akal, ada kebahagiaan level perasaan. Kata Hamka, dua yang pertama ini individual. Tapi nanti bisa naik satu level lagi, kebahagiaan level sosial. Diawali dari level sosial yang paling kecil, rumah tangga. Kalau akal puas, perasaan nyaman, berlanjut, keluarga kita nyaman, bahagia. Nah ini level kebahagiaan yang lebih tinggi. Kalau keluarga sudah bahagia, naik satu level lagi, sukses dalam bidang karir, mata pencaharian. Ini akan lebih membahagiakan lagi. Kalau itu juga beres, kita bisa naik ke level tertinggi kebahagiaan ketika kita bisa sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan. Ini nanti yang termasuk makrifat tadi. Jadi ini tahapan-tahapan yang mungkin kita alami saat kita meniti jalan kebahagiaan. Yang lebih atas mengandung bawahnya, tapi yang bawah tidak punya atasnya. Kalau kita nyaman di perasaan, biasanya akalnya sudah beres. Kalau akal masih cerewet, tidak puas, perasaan kita juga masih goyang. Kalau kita beres di rumah tangga, keluarga, biasanya ya perasaannya sudah enak, akalnya sudah jinak. Kalau perasaan masih belum nyaman, akal masih bingung, tidak karu-karuan, di level rumah tangga pun masih sulit untuk bahagia. Jadi kalau sudah di atas punya bawahnya, tapi kalau di bawah tidak mesti punya atasnya. Rumah tangga nyaman, aman, tentram, tapi belum jaminan karir, mata pencaharian beres. Termasuk yang paling atas. Orang tidak mungkin bisa sepenuh hati menyerahkan diri pada Allah kalau masih ada ganjalan karir, ganjalan keluarga, pikirannya masih kacau, perasaannya masih awut-awutan. Sulit kita pasrah pada Tuhan. Inilah level-level tahapan orang bahagia. Yo, silakan teman nanti merenungi ya, saya ada di mana sampai di titik mana. Akal beres, perasaan nyaman Pak, rumah tangga belum Pak, karir nanti dulu Pak. Oh, berarti 3 yang atas masih belum. Makanya ada yang bilang menikah itu setengahnya agama, karena bahagiamu juga masih setengah, belum bisa sampai atas. Makanya tidak boleh ada yang niat tidak nikah ya. Kalau kamu niat tidak nikah ya sampai akhir hayat bahagiamu setengah. Ada setengahnya lagi, 3 yang atas itu kan tidak terpenuhi kamu. Baik, kita lanjutkan. Ayo, bahwa kamu lama dapatnya atau tidak dapat kan bukan berarti kamu niat tidak nikah. Nanti kalau ditanya Allah, kamu kok tidak nikah? Saya sudah niat ya Allah. Sayangnya kok tidak ketemu-ketemu. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah paradok materi.
Paradok materi itu, mari pinter-pinter menyikapi harta dan materi. Banyak orang salah sikap. Ada yang anti sama sekali, ada yang mengandalkan materi. Ini dua-duanya negatif, kata Hamka. Jadi seperti tadi loh, gaya Platonik yang anti materi, atau gaya Aristoteles yang sangat peduli dengan materi. Terus digabung, memang paradoks sih. Tapi yo jangan hidup hanya mengandalkan materi. Memang dia menggoda, tapi jangan diandalkan. Meskipun tidak diandalkan, juga jangan ditinggalkan. Kita perlu materi, kita perlu harta. Jadi kata Hamka begini, kalau ada orang yang hanya mengandalkan materi untuk bahagia, dia ini orang yang tertipu. Jadi biasanya orang yang mengandalkan materi untuk bahagia adalah orang yang belum kaya. Orang yang sudah kaya biasanya akan sadar bahwa ternyata kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Hamka menyatakan begini di bukunya, sebagian orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada harta. Akan tetapi yang berpikir begini adalah orang yang putus asa dalam kemiskinannya. Hendak menjadi kaya tapi selalu gagal. Kadang dirundung rasa mencapai kesenangan, padahal tak diperoleh kesenangan lantaran kehilangan kebahagiaan. Pendapatnya tak didengar lantaran ia miskin. Karena itu diputuskannya lah bahwa bahagia itu ada pada uang, bukan lainnya. Kaidah ini berasal dari hati yang kecewa. Jadi kalau ada orang bilang, lah sudahlah, apa-apa itu kalau pengen bahagia ya apa ya harta, atau ya intinya duit lah, nggak usah dibahas susah-susah, intinya duit bahagia itu. Orang yang bilang begini biasanya masih belum punya banyak duit. Jadi maka dia bilang begitu. Buktinya apa? Orang yang kaya raya, uangnya banyak, biasanya justru dia baru sadar ternyata bukan itu intinya. Hamka membeli ilustrasi begini, coba dicek ya. Kadang-kadang ada orang miskin, kemudian dia bercita-cita kaya. Dalam bayangannya, kalau saya kaya bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Ternyata begitu kaya beneran, tidak jadi kebaikan ini, kebaikan itu. Dia malah jadi sombong, jadi pelit. Itu juga ada kalimat, itu bukan dari saya loh ya, dari beliau. Ada negarawan yang ketika jadi anggota parlemen berjanji akan menolak segala kezaliman. Tapi setelah jadi presiden atau perdana menteri, justru dia sendiri yang menzalimi rakyatnya. Jadi banyak orang yang kalau belum sukses bayangannya luar biasa. Tapi begitu sukses beneran, yang ada di bayangan yang baik-baik tadi tidak jalan. Termasuk orang kaya tadi. Teman-teman mungkin lihat kasus ini, kok saya kaya tak sumbang itu, semua uang saya tak kasih. Gayamu kan ngono. Karena kamu tidak kaya. Besok kamu kaya beneran, tidak jaminan kamu seperti yang kamu bayangkan tadi. Ini yang disebut kekayaan itu sering menipu. Jangan tertipu. Tapi juga jangan ditinggalkan, karena kita perlu. Ada kalimat begini dari Hamka. Sekian lamanya umat Islam membenci dunia. Ini mengkritik kita. Tidak menggunakan kesempatan sebagaimana yang lain. Lantaran itu mereka jadi lemah. Akan berkorban, tidak ada yang dikorbankan karena harta benda dunia telah dibenci. Akan berzakat, tidak ada yang dizakatkan karena mencari harta dikutuk. Orang lain maju dalam lapangan penghidupan, mereka mundur.
Dan bila ada yang berusaha mencari harta benda, mereka dikatakan telah jadi budaknya dunia atau orang dunia. Kita sering begitu. Kalau ada orang kaya dicurigai. Ada orang berusaha keras untuk mendapat penghasilan, wah, kamu kok mikir dunia saja. Kita sering mengkritik begitu. Hidup ini yo akhirat. Ngapain mikir yang dunia-dunia? Padahal dalam agama banyak hal yang kita perlu harta, perlu dunia. Tapi kita sering mengidealkan justru jauh dari dunia. Ini yang dikritik oleh Hamka. Mungkin antara lain kita tidak maju-maju, ya kita sulit menyikapi paradok materi tadi secara tepat. Nah, sikap yang tepat bagaimana? Kata Hamka, jalanilah kehidupan ini, penuhi keinginan, tapi dapatkan seperlunya saja. Karena jiwa kita itu hanya membutuhkan yang perlu saja agar tetap dalam keadaan sehat. Jadi berharta oke, punya hal-hal duniawi oke, tapi kalau bahasa Jawanya, tapi jangan kedunyan. Kedunyan itu ya terikat oleh dunia dan hartanya. Hidup hanya mengandalkan hartanya. Penuhi saja sesuai batasnya. Jadi tidak harus berlebihan. Kuncinya di situ. Jangan meninggalkan materi, tapi juga jangan diperbudak oleh materi. Kalau ingin bersedekah, bersedekahlah. Kalau ingin menabung demi masa depan, menabunglah. Tapi jangan boros, juga jangan pelit. Hari ini ada istilah yang populer, frugal living. Dulu kita pernah membahas minimalisme. Jadi kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri butuhnya tidak terlalu banyak. Baju itu mungkin dulu saya ceritakan, sebenarnya 3 saja cukup. Baju 3 itu yang satu dipakai, yang satu di lemari, yang satu dicuci. Nanti yang dicuci dipakai, yang dipakai dicuci, yang sudah dicuci di lemari. Muter gitu terus bisa. Tapi kan beda kalau anak kos ya. Baju Pak ada yang dipakai, yang sudah dipakai dicendelkan, ngambil di lemari. Nanti kalau sudah bosan yang dipakai, yang dicendelkan dipakai lagi. Tidak ada fase nyucinya, pokoknya dipakai gonta-ganti. Baik, iyalah, dunia penting, tapi dunia adalah, kalau bahasa Arab itu mazro'atul akhirah. Dia adalah ladang, media untuk kita bisa bahagia di akhirat. Jadi kebahagiaan kita di dunia adalah modal bagi kebahagiaan kita di akhirat. Semakin kuat dunia kita, harusnya semakin menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini termasuk yang beliau banyak mengambil dari Imam Ghazali. Bahwa kayak tadi loh tentang materi dunia, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Jiwa kita juga begitu, harus tengah-tengah, tidak lebih, tidak kurang. Ini saya bikin tabel. Ini sebenarnya mengambilnya dari kitabnya. Awalnya yang punya ide ini Ibnu Miskaweh. Disinggung juga oleh Imam Ghazali. Dikutip oleh Hamka. Hidup bahagia itu cirinya 4. Yang tengah itu Iffah, syaja'ah, hikmah, dan adil. Iffah itu harga diri, menahan diri, terhormat. Syaja'ah berani, hikmah bijaksana, dan adil. Kalau kita punya 4 ini, hidup kita bahagia. Jangan lebih, jangan kurang. Iffah yang menahan diri tadi, kalau kurang namanya khumud atau dingin.
Berarti orang yang tidak punya inisiatif, tidak ada geraknya, males-malesan itu khumud, tidak terhormat. Atau berlebihan. Kalau berlebihan namanya syarah. Syarah itu rakus. Jadi orang jangan males-malesan, tapi juga jangan rakus. Secukupnya saja berikhtiar semaksimal kita. Disitulah ada iffah, kehormatan diri kita. Yang kedua, saja'ah. Saja'ah itu berani. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan namanya ngawur, nekat. Bahasa Arabnya tahawur. Juga jangan kekurangan. Kalau kekurangan namanya juben, pengecut. Jadi orang levelnya pemberani saja, jangan nekat. Jadi nekat itu berarti tanpa perhitungan. Kalau pengecut tidak berani sama sekali. Kemudian hikmah. Hikmah ini hubungannya dengan ilmu. Ternyata ilmu juga harus pas. Namanya hikmah. Oke, baik. Dilanjutkan lagi. Suaranya hilang lagi. Jadi ilmu itu ya harus pas. Berlebihan jelek. Namanya safah. Lancang istilahnya. Jadi seperti hari ini itu kan ada banjir informasi macam-macam. Kalau kita tidak bisa memfilter, banyak ilmu yang tidak ada gunanya. Itu yang disebut safah. Boleh dicek di kepala kita, mungkin ada banyak informasi-informasi yang apa iya saya harus tahu itu. Mungkin ada informasi, Pak, artis itu loh Pak, kemarin kan baru nikah, sekarang mau cerai lagi Pak. Pak, ini macam-macam kan, coba isi kepalamu itu tidak karu-karuan di sini. Itu namanya safah. Kekurangan informasi ya jelek, itu namanya bodoh. Jadi tidak update, kurang informasi jelek. Tapi berlebihan sampai semua yang tidak penting kita tahu, itu ya jelek. Yang bagus apa? Bijaksana. Pastikan pengetahuan-pengetahuan yang kita input ke kepala kita sesuatu yang penting, yang baik, yang manfaat. Itu namanya hikmah. Yang keempat, adil. Adil itu pas. Segalanya pas itu adil. Begitu kekurangan, berarti sudah zalim. Kita melakukan ketidakadilan. Berlebihan, mazlum. Muhana itu hina. Maka jangan kekurangan, jangan berlebihan. Jangan zalim atau mazlum. Zalim itu jelek. Kalau zalim jelas jelek. Mazlum juga jelek. Apa ada Pak orang yang sikap mentalnya mazlum banyak? Orang mazlum itu kan orang yang merelakan dirinya dijajah, dizolimi. Itu jelek. Kita tetap harus ada di titik adil. Kan banyak kadang-kadang kita itu pakai sudut pandang. Misalnya ada teman kita mencaci maki kita, ngomong jelek-jelek tentang kita, terus kita begini, biar saja dia ngomong jelek-jelek, nanti dia dapat dosa, nanti pahalanya dia dikasih saya, terus dosaku dikasih ke dia. Pokoknya kita perhitungan lebih untung aku kok, biar saja dia dosa terus, tambah banyak dia ngomong jelek, tambah itu. Ini namanya kita diam saja, membiarkan diri kita dizolimi, membiarkan fenomena kezoliman. Kalau memang itu kesalahan, kekeliruan yang perlu diluruskan, luruskanlah.
Ingatkan semampu kita. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi kalau bisa. Kalau tidak bisa diingatkan saja bilisanihi. Biyadihi bukan berarti dipukuli ya. Biyadihi itu dengan kuasa kita. Misalnya, kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku, besok kalau ujian tidak usah nyontek lagi. Itu berarti dia ada ketergantungan sama kita. Kalau berangkat kuliah tidak usah bareng lagi lah. Itu menggunakan kekuasaan kita. Kalau enggak dengan mulut kita. Kalau enggak ya paling enggak hati kita mengingkari. Menurut saya itu jelek, dosa. Cuma saya mau mengingatkan, enggak berani, kalah besar saya. Biarlah nyari selamat saja. Paling enggak kita mengingkari kedzaliman itu. Jadi tetap kita tidak boleh menolerir ketidakadilan. Apalagi kita sendiri yang tidak adil. Itulah sumber kebahagiaan. Baik, saya lanjutkan. Ini beberapa materi terakhir ya. Penghalangnya kebahagiaan. Apa sih yang membuat orang tidak bahagia? Yang pertama kata Hamka, orang merindukan yang dia tidak punya. Saya pakai kalimat yang dia tidak punya ya, karena kalau setia dengan kata-kata itu merindukan yang tidak dimiliki, khawatirnya asosiasimu kemana-mana. Jadi ini uraiannya sederhana kalau di Hamka itu. Manusia itu biasanya cenderung menginginkan apa yang belum dia ketahui, yang belum dia miliki. Sudah punya yang luar biasa di rumahnya misalnya, punya mobil ini, mobil itu, misalnya sangat kaya raya, itu yang sudah dia miliki ya sudah, tidak jadi pikiran. Yang ada di pikirannya apa? Apa yang belum dia miliki. Itu cirinya manusia sudah. Padahal syaratnya bahagia itu kemampuan kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dan itu terjadi kalau kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Kadang-kadang yang sudah kita miliki tidak kita hargai, justru kita menginginkan yang di luar kuasa kita. Itulah sumbernya ketidakbahagiaan. Hamka mencontohkan Rockefeller itu juragan minyak Amerika, kaya raya. Sekarang banyak funding foundation atas nama dia memberi beasiswa. Beliau ini milioner, kekayaannya banyak, hidup sampai umur 97 tahun. Satu ketika beliau menyatakan, saya tidak ingin apa-apa, saya cukup ingin usia saya sampai 100 saja. Ini beliau ngomongnya waktu usia 97 itu. Dan tidak lama setelah itu meninggal. Jadi dia menginginkan 3 tahun sampai 100 yang tidak ada, lupa mensyukuri 97 tahun di mana dia hidup kaya raya, sukses, milioner dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bahwa bahagia itu justru dengan menghargai yang kita miliki, bukan sibuk mikir yang tidak kita miliki. Kalau orang Jawa bilang urip kuwi wang sinawang. Kita selalu melihat betapa enaknya orang lain, betapa bahagianya orang lain, betapa suksesnya orang lain. Padahal kita juga, orang lain melihat kita begitu. Nanti misalnya ada yang kerjanya di rumah, itu yang kerjanya keluar-keluar bilang, enak ya sampean kerja santai di rumah. Nanti yang kerja di rumah juga begitu, enak sampean bisa keluar-keluar, saya bosen di rumah terus. Orang itu selalu melihat yang lain lebih bahagia dari dirinya. Nah, ini penghalang kebahagiaan nomor 1.
Berarti apa? Untuk bahagia cukup kita syukuri, kita hargai, kita nikmati apa yang kita miliki saat ini, apapun itu. Yang kedua, penghalang kebahagiaan lagi adalah akal yang sering salah. Jadi akal yang tersesat, akal yang khilaf, akal yang keliru itu membuat kita tidak bahagia. Disitulah gunanya oleh Allah kita diberi banyak fasilitas tuntunan, baik dalam bentuk kitab suci, baik pendampingan langsung oleh para nabi, dan lain sebagainya. Jadi orang tidak bahagia kalau akalnya tidak sehat, tidak waras, atau tidak pinter. Berarti apa? Jangan berhenti belajar dan atasi keterbatasan akal itu. Kalau memang pikiran kita tidak nyampe, ada petunjuk yang sudah jadi, yaitu Al-Quran atau sunnahnya Nabi. Itu kan petunjuk yang sudah jadi. Yang agama lain jadi agamanya masing-masing, sudah ada. Mungkin akal kita terlalu berat memprosesnya, tinggal diikuti saja petunjuk-petunjuk langsung dari Tuhan itu. Itu yang disarankan oleh Hamka. Penghalang kebahagiaan juga rasa benci. Kebencian kita terhadap apapun dan siapapun itu akan memberati hati kita. Jangan dikira benci kita itu menyusahkan orang yang kita benci. Yang pertama-tama susah dan repot adalah kita yang membenci. Bayangkan kita benci sama tetangga kos kita itu, ketemu saja kita males. Akhirnya begitu lewat depan kosnya kita muter. Padahal orang yang kita benci santai-santai saja, kita sendiri yang repot tidak karu-karuan. Jadi kadang-kadang kebencian itu merepotkan kita sendiri yang membenci. Kita ingin musuh kita hancur, tapi kita menaruh racunnya dalam hati kita sendiri. Itu yang sering dialami oleh para pembenci. Dia hancur sendiri karena kebenciannya. Jadi kalau orang yang dibenci sukses itu dia jantungnya kumat sudah. Wah, kok dia bisa, itu mesti suksesnya karena apa? Nanti lihat tetangganya dagang sukses itu tidak terima. Itu mesti nyari pesugihan di mana itu. Nyari di mana. Jadi rasa benci. Yang ketiga, pesimis. Orang yang mindsetnya pesimis juga tidak akan bahagia. Jadi orang pesimis itu kan lihat jeleknya saja, padahal dapat anugerah loh, tapi dia mikir jeleknya. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, selamat ya. Alah, selamat apa? Kamu menyelamati saya nganggur apa? Ndak ono syukur Jadi meskipun sudah dapat anugerah, jelas-jelas dapat kenikmatan, tapi kita sendiri ingkar karena mindset kita mindset pesimis. Kemarin di awal-awal sesi itu kan kita membahas bedanya orang optimis dengan pesimis. Mindset yang paling merepotkan. Orang pesimis itu dihibur tidak bisa, dibujuk tidak bisa. Pikirannya terlanjur pesimis. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Wong temannya sudah lah, tidak apa-apa. Nanti keliru pun kita maklum. Tidak, saya tidak bisa, ya sudah. Mindsetnya pesimis, susah bahagia orang pesimis. Nah, ada lagi, ini juga membuat orang tidak bahagia, takut mati. Jadi ini tentu saja bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Bermakna positif, kalau takut mati itu membuat kita semakin ingin memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati.
oleh Hamka diilustrasikan seperti kisahnya sahabat Bilal bin Rabah, yang dia ini bahagia ketika sakaratul maut, karena bagi dia segera setelah itu saya ketemu kekasihku Rasulullah. Tapi banyak orang yang takut mati dalam konotasi memang dia takut beneran. Jadi kata Hamka, banyak orang yang menganggap bahwa kematian itu bermakna kehancuran, lenyapnya diriku, lenyapnya kenikmatan. Aduh Pak, saya belum kerja, belum nikah, kalau mati nanti belum tahu rasanya. Kan ada yang begitu. Ada yang, wah ini nanti motor saya, mobil saya, rumah saya gimana? Khawatir lenyapnya nikmat. Ada yang takut Pak, sakit kan Pak mati itu. Kata Hamka, ada orang menganggap kematian itu penyakit yang hebat. Padahal mati itu bukan penyakit. Kalau penyakit ada obatnya, kalau kematian tidak ada. Mati ya mati saja. Kan tidak ada dicariin obat, kan tidak ada, ya mati sudah selesai. Ini menghalangi kebahagiaan. Maka menurut Hamka ada logika yang kebalik-balik orang-orang itu. Kata Hamka begini, lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang mati di atas pesawat. Tetapi kenapa lebih banyak orang takut mati ketika naik pesawat daripada naik tempat tidur? Kita kan sering begitu mikirnya. Kematian itu bisa kita temui di mana saja kok. Wah saya takut Pak naik kereta, kemarin kecelakaan. Takut naik kereta. Lebih banyak orang yang meninggalnya di atas tempat tidur. Kok kamu tidak takut kalau malam hari mau tidur naik tempat tidur? Ini kan sindiran, bahwa ngapain sih takut mati? Kematian itu sesuatu yang pasti, satu-satunya yang pasti di antara semua yang tidak pasti dalam hidup kita adalah kematian. Takut mati boleh, tapi dalam rangka memperbaiki diri, menambah bekal hidup sesudah mati. Ini melanjutkan tentang takut tadi ya. Yang sumber orang tidak bahagia juga banyak ketakutan yang lain. Kata Hamka begini, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Tidak usah takut. Apa sih yang kita takuti? Apakah resiko? Resiko paling pahit, paling puncak kan kematian. Dan kematian pun itu sudah ada waktunya. Jadi yuk, ketakutan jangan sampai menghalangi kebahagiaan kita. Ini dulu pernah kita bahas khusus, philosophy of fear. Bagaimana kita memahami dan menata rasa takut dalam diri kita. Oke, saya tambah beberapa kunci kebahagiaan. Ini mungkin teman-teman nanti untuk bahan merenung ya ke belakang. Kata Hamka begini, orang bahagia tandanya dia serius dalam hidupnya. Banyak orang yang cuek dalam hidupnya. Tadi saya bilang banyak orang, apa saya mengalir saja. Hidup dijalani begitu saja kayak autopilot. Kata Hamka, ini sindirannya keras ini. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Bedanya apa dengan manusia? Manusia punya makna, punya amanah dalam hidup. Jadi jangan sekedar hidup, jangan iseng. Allah menciptakan kita itu sangat serius, tidak untuk main-main. Mari kita jalani juga dengan serius.
Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntutan kebaikan tanpa tahu keburukan yang Anda dapat. Oke, ini hilang lagi kalau habis batuk. Intinya serius ya, jangan melakukan apapun tanpa sadar efek dan resikonya. Ini kunci pertama, karena melakukan sesuatu tanpa sadar itu membuat kita menyesal pada akhirnya. Lanjut. Kunci kebahagiaan lagi adalah daya tahan. Hidup ini tidak senang terus, tidak sukses terus. Ada senangnya, ada sedihnya. Berarti apa? Ayo membangun daya tahan. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Ini menarik ya, istilah penderitaan menjadi kekayaan. Saya kasih contoh begini ya. Dulu zaman saya kecil di rumah, itu kadang-kadang makan hanya pakai garam sama kelapa. Saat itu kan rasanya menderita, lihat teman yang lain makan dengan lauk yang enak-enak. Tapi saat ini pengalaman makan itu jadi kekayaan saya, jadi kekuatan saya. Kamu bisa makan hanya kayak gitu. Saya bisa dan pernah melakukannya. Itu yang disebut penderitaan jadi kekayaan. Kalau kalian orang hebat, misalnya kayak tadi urusan pasangan hidup itu, wah saya itu Pak, siapa saja yang saya mau pasti tidak nolak kalau sama saya. Oh kalau kayak gitu kamu miskin, pengalamanmu hanya pengalaman diterima. Kalau saya lebih kaya. Pengalaman saya tidak hanya pengalaman diterima. Sebelum diterima itu saya ngalami ditolak lagi, saya lebih kaya. Itu yang disebut penderitaan sebagai kekayaan. Orang yang bisa memposisikan penderitaan sebagai kekayaan, dia akan kuat dan mudah bahagia. Kemudian ada lagi begini. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu sendiri akan menambah lagi kerut pekerjaan. Jadi ada kesulitan apapun, jangan terlalu diambil hati, jangan baper. Yang membuat muka kita berkerut, karena kerutan di muka itu jangan dikira menyelesaikan masalah, nambah masalah. Tambah stres kita, tambah depresi. Jadi iya wajar manusia itu ada masalah. Siapa sih orangnya yang tidak ada masalah? Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang yang kita inginkan tidak terwujud. Tidak apa-apa. Sunnatullahnya orang hidup memang begitu. Dan itu tidak hanya kita, semua orang. Dan lebih banyak orang yang penderitaannya tidak seberat kita. Jadikan itu kekayaan. Jangan suka mendramatisasi masalah. Itu yang disebut nambah kerut tadi loh. Walah masalah sepele kayak gitu aja, kayak mau kiamat aja kan gitu. Wong sekedar sandal putus saja misalnya, waduh sandalku kok putus ini, wah ini nanti kalau jalan gimana, kalau lewat aspal nanti kakiku hitam ini, wah kalau kakiku hitam ya panjang kayak kenapa, ya biasa saja. Suka mendramatisir. Jadi daya tahan terhadap penderitaan bisa jadi salah satu kunci kebahagiaan. Lanjut. Nah, di antara kunci bahagia lagi
adalah kemampuan kita menghidupkan ilmu. Teman-teman ini kan wawasannya luas, ngerti macam-macam. Pengetahuan kita yang banyak akan membahagiakan kalau kita bisa mengamalkannya. Kadang-kadang ketidakmampuan mengamalkan itu menjadi beban tersendiri buat kita. Jadi ilmu dan amal harus setara. Ada kalimat begini dari Hamka ya, tentang ilmu yang pertama. Iman tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Iman tanpa ilmu isinya kan hanya percaya saja. Tidak ngerti dasarnya, tidak ngerti argumennya. Itu seperti lentera di tangan bayi. Tidak terlalu ada gunanya. Bisa saja nyenggol dirinya sendiri, membakar dirinya sendiri. Jadi kita tidak sadar melakukan yang salah, yang keliru, yang merusak. Wong kita tidak ngerti ilmunya. Sebaliknya, ilmu saja tanpa dikuatkan iman seperti lentera di tangan pencuri. Ya lentera di tangan pencuri ya dipakai mencuri oleh dia. Ilmunya dimanipulasi untuk hal-hal yang negatif, meskipun ilmu tadi hakikatnya positif. Ini tentang ilmu. Tentang amal juga begitu. Yo jangan hanya berilmu dong, ayo beramal. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Jadi jangan malas, hidupkan ilmumu. Kalian akan bahagia. Ini munajat terakhir dari dulu pernah kita pakai di Lembaga Budi. Kitabnya Hamka yang dulu kita kaji. Ini kalimat ini dulu juga pernah kita pakai. Inilah kuncinya kebahagiaan. Kita baca ya untuk menutup sesi malam hari ini di sela-sela taburan batuk. Jadi kata Hamka begini. Di dalam menempuh perjalanan hidup, janganlah mencoba menjaga jarak dari Tuhan. Mari kita sedekat mungkin dengan Dia. Sebab kendali yang sebenarnya terpegang di tangannya. Betapapun kita memegang kemudi bahtera menuju pelabuhan yang dicita-citakan, namun yang menentukan arah angin adalah Dia. Sebelum sampai ke tempat perhentian, jangan lekas puas dan gembira jika nasib selamat, tapi bersyukurlah. Dan jika angin ribut mengguncang bahtera sehingga seakan-akan tiang akan patah, janganlah terguncang jiwamu. Sebab sesudah angin ribut itu, alam akan terang kembali. Sebab itu hendaklah sabar. Imbangan pelajaran hidup adalah antara syukur dan sabar. Perhitungan laba dan rugi bukanlah di tengah pelayaran, tetapi di tempat perhentian terakhir. Jadi ada dua modal kita untuk hidup. Menuju kebahagiaan, jangan lupa syukur dan sabar. Hidup kita hanya ada dua variabel, senang dan sedih, gagal dan sukses. Menghadapi
senang dan sukses, kita punya syukur. Menghadapi sedih dan gagal, kita punya sabar. Kalau kita sudah punya dua ini, insya Allah kita lebih mudah bahagia. Allahumma tim lana bi husnil khotimah. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Semoga sesi bersama Hamka tentang merancang kebahagiaan. Kenapa merancang? Karena penentunya Allah. Bisa nambah wawasan kita dan sedikit banyak meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga kita jadi manusia yang penuh syukur dan punya kekuatan sabar. Saya akhiri sekian. Insya Allah bulan depan kita ganti tema lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.